Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Hadirin sidang jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada malam hari ini kita senantiasa diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk menggerakkan langkah kaki kita ke masjid dalam rangka ibadah sholat sunnah tarawih. Salawat serta salam marilah kita tetapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan hujah-hujah beliau senantiasa kita dapat dibimbing melalui ajaran-ajarannya ke dalam jalan yang benar. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami memberikan sedikit tausiah dalam kerangka untuk memahami konteks ajaran Allah SWT, terutama insya Allah bermanfaat untuk saya pribadi dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk jamaah salat tarawih pada Masjid Darul Ilmi ini. Hadirin yang berbahagia, di dalam ajaran Islam terdapat 3 pilar. Saya namakan 3 pilar karena pilar ini akan menyangga, menopang setiap langkah kehidupan manusia dalam kerangka untuk memahami ajaran-ajaran Allah dan hujah-hujah Rasulullah SAW. Pilar yang pertama ini adalah merupakan sebuah apa yang dinamakan akidah. Akidah ini sesungguhnya merupakan sebuah nilai ketauhidan diri kita kepada Sang Pencipta alam semesta dan sekaligus pencipta seluruh isinya. Di dalam penguatan akidah ini ada 2 rukun yang harus dipenuhi. Rukun yang pertama disebut dengan al-naqulu dan rukun yang kedua disebut dengan al-isbat. Apa itu al-naqulu? Sesungguhnya makna daripada al-naqulu itu adalah merupakan sebuah penetapan. Penetapan diri atau suatu penetapan yang sesungguhnya siapa yang patut untuk katakanlah disembah. Ini adalah sebuah keniscayaan bahwa seluruh alam ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk diri kita yang hidup saat ini.
Dengan al-naqulu ini maka sesungguhnya kita menetapkan sebuah ketetapan bahwa tidak ada Allah selain Dia yang menciptakan seluruh isi alam ini. Kita harus menyadari itu dan kita harus menguatkan itu dalam konteks keimanan kita, bahwa tidak ada ciptaan selain Allah kecuali Allah itu sendiri yang menciptakan seluruh isi alam ini, sehingga tidak ada kekuatan lain kecuali Allah. Kalau itu sudah kita tetapkan, maka sandaran kita hanya satu-satunya adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan konsep dasar la ilaha illallah, maka sesungguhnya semua ini sangat tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tunduk di sana. Nah, oleh karena itu ini harus kemudian dilengkapi dengan al-isbat, yaitu penetapan diri. Ya. Di samping kita katakanlah memahami dalam konteks al-naqulu, maka kita harus tetapkan di dalam diri kita bahwa memang tidak ada sebuah pertolongan dari siapapun kecuali pertolongan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya hal-hal yang menyangkut tentang persoalan-persoalan dunia ini adalah persoalan yang bersifat perantara. Oleh karena itu, ketika kita berkomunikasi atau berhubungan dengan manusia lain, dengan umat lain, maka kita tunjukkan bahwa nilai-nilai kenormalan itu adalah sesungguhnya merupakan bagian daripada nilai ibadah kita. Disitulah kemudian kita tidak bisa menyombongkan diri. Biarkan sombong itu adalah milik Allah. Biarkan kekuatan itu adalah hanya milik Allah. Sementara kita sebagai makhluknya adalah membangun sebuah konteks yang namanya hubungan baik. Dan hubungan baik inilah sesungguhnya merupakan sebuah hal yang memang itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ibadah. Pilar yang kedua ini ibadah. Ketika kita sudah melakukan al-isbat, menetapkan diri bahwa Allah adalah segalanya, maka kemudian ketundukan kita itu kita cerminkan ke dalam perilaku beribadah kita, baik itu ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Ibadah dalam konteks ketauhidan, hubungan kita dengan Allah, dan ibadah dalam konteks hubungan sosial dengan manusia lain atau dengan masyarakat. Ini harus sinergi, Bapak Ibu sekalian. Harus sinergi, harus ada sebuah keseimbangan. Jika saya ibaratkan bahwa ibadah kepada Allah itu merupakan sebuah garis vertikal, maka garis vertikal yang hubungan antara manusia dengan Allah itu disebut dengan hablum minallah. Dan kalau kemudian hubungan sesama antar manusia itu kita tarik sebagai garis horizontal, maka hubungan antar manusia itu disebut dengan hablum minannas. Dalam bahasa matematika, pertemuan antara garis vertikal dan garis horizontal, kemudian kita tarik proyeksi dalam bentuk diagonal, maka akan ketemu dalam satu titik. Dan titik itu sesungguhnya adalah merupakan sebuah nur Allah dan nur Muhammad. Cahaya Allah dan cahaya Muhammad inilah yang kemudian menjadi pedoman hidup, pegangan perilaku kita sehari-hari dalam rangka membangun sebuah ibadah
tauhid dan ibadah sosial. Oleh karena itu, marilah kita kembangkan itu sesuai dengan aturan-aturan Allah dan ajaran-ajaran Rasulullah dalam rangka membangun sebuah kesuksesan hidup di dunia. Itu. Dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, di sana dalam satu penggalan ayatnya dinyatakan bahwa wa mal khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, gitu. Bahwa sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia hanya satu tujuannya adalah untuk beribadah kepadaku. Oleh karena itu, liya'budun ini dimaknai adalah sebuah ketundukan di mana tidak ada sesuatu yang besar di dunia ini, hanyalah Allah SWT. Maka sungguh tidak patut kalau kita mengembangkan kesombongan diri. Sungguh tidak patut kalau kita kemudian merasa sukses dan merasa congkak di sana. Karena semua itu adalah atas kehendak dan izin Allah SWT. Manusia hanya menjadi wayang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang digariskan oleh Allah SWT. Di dalam ketundukan itu pula bahwa betul-betul diri kita adalah merupakan makhluk yang betul-betul ada pada titik 0 derajat. Karena kekuatan Allah lah yang kemudian kita bisa bergerak, melakukan sesuatu hal dengan pilihan-pilihan tertentu yang akhirnya kita katakanlah mengalami kesuksesan. Itulah ibadah. Pilar yang ketiga adalah akhlak. Akhlak ini sesungguhnya merupakan sebuah perwujudan dari bentuk nilai-nilai kejiwaan manusia yang tertanam dalam hati setiap insan, yang kemudian dilahirkan di dalam bentuk al-jawahiri, yaitu dalam bentuk perilaku. Dan konteks perilaku ini sangat luas maknanya, gitu. Perilaku dalam konteks pergerakan seluruh anggota badan, perilaku dalam konteks pendengaran, perilaku di dalam konteks lisan dan sebagainya. Maka ketika kita katakanlah membumikan jiwa mutmainah kita, maka kita akan keluar akhlak mulia dalam bentuk lisan, dalam bentuk pendengaran, dalam bentuk penglihatan, dalam bentuk nurani jiwa, dan dalam bentuk perilaku. Disitulah kemudian unsur zikir itu bermakna sama sekali, bermakna dengan hebat gitu. Oleh karena itu akhlak inilah yang membimbing kita kepada zikrullah. Dan di dalam konteks zikir ini adalah ada 3 hal memang, yaitu az-zikru bil lisan, az-zikru bi qalbi, dan az-zikru bil jawahiri. Zikir atau ingat kita dari sisi konteks lisan, maka kemudian kita perlu menjaga lisan kita. Apa yang kita keluarkan, apa yang kita ucapkan adalah merupakan bentuk nilai-nilai akhlak yang itu menjadi pilar agama kita. Apa yang kita niatkan akan bermuara kepada aura positif kita dan akan bisa mempengaruhi orang lain dengan baik dan bijak. Itu merupakan sebuah akhlak mulia yang muncul di dalam pilar ketiga ini. Dan yang ketiga, apa yang kita lakukan dengan sebuah nilai-nilai kebaikan
maka sesungguhnya itu adalah merupakan sebuah akhlak mulia dan kebaikan. Nah, Bapak Ibu hadirin salat tarawih yang dimuliakan Allah, Ramadan ini sesungguhnya membawa nilai-nilai ajaran yang penuh makna, di mana di dalam bulan Ramadan inilah kita ditempa komitmen akidah kita. Kita diminta komitmen ibadah kita, dan kita diwajibkan perbaikan akhlak kita. Sehingga kalau ketiga pilar ini berjalan bersama-sama, maka insya Allah ini akan menunjukkan sebuah konstelasi atau konstruksi bahwa manusia itu adalah menjadi manusia mulia. Nah, mudah-mudahan di dalam Ramadan yang berbahagia ini kita sudah mau masuk ke batas akhir bulan Ramadan. Kita tingkatkan nilai-nilai akidah kita. Kita tingkatkan nilai-nilai ibadah kita, baik ibadah mahdoh maupun ibadah sosial. Dan kita tingkatkan perilaku baik kita. Sehingga kita akan keluar dari bulan Ramadan ini menjadi manusia yang sempurna. Manusia yang memiliki akidah kuat dengan nilai ibadah yang sangat-sangat tajam serta perbuatan yang indah. Inilah tiga pilar yang bisa saya sampaikan di dalam tausah singkat ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bermakna, terutama bagi saya pribadi dan bagi Bapak Ibu sekalian jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.